Yang biar kita hadirkan dia Cory Pamela dan juga Umar Syarif. Halo Cory. Kamu apa kabar sih? Sehat kan? Umar silakan. Selamat pagi Cory dan juga Umar. Alhamdulillah datang lagi sini. Sehat ya? Sedikit boleh. Ini pasangan suami istri kenapa? Temanya lagi hijau. Silakan duduk. Oh iya benar. Buat Umar dan juga Cory kami semua di sini ucapkan terima kasih. Silakan boleh duduk ya. Cory dan juga Umar. Aku baru sadar loh, aku temenan sama mereka lama. Emang 14 tahun kalian nikah? Iya, dia aja tadi di belakang nanya, emang 14 tahun ya? Lah, dia nikah sama siapa? 14 Kok dia tahun? nanya lama ya? Gak berasa ya? Berasa. Siapa yang gak berasa? Sebentar, gak berasa apa berasa? Berasa. Dosa. Berasa banget. Berasa, 14 tahun. Kalian melihatnya pernikahan 14 tahun. Di usia pernikahan yang ke-14 tahun ini, pernikahan kalian tuh seperti apa sih? Kan pasti dari tahun ke tahun berkembang, berubah, belajar lagi. Yang ke-14 ini? Yang ke-14 ini lebih saling ngerti, lebih saling kenal, terus udah kayaknya udah pasrah aja kalau misalkan emang lagi ada dia pengen ini, aku pengennya ini gitu. Jadi kayaknya udah biasa gitu. Udah dibilang aja deh gitu ya. Perbedaan pendapat udah biasa banget. Bisa menerima kekurangan masing-masing gitu ya. Terus udah nggak ada, kalau kayak aku ya pribadi udah nggak ada prasangka sama sekali. Maksudnya dalam artian misalnya kayak kira-kira kalau aku pergi ke rumah mamah misalnya, kira-kira dia marah nggak ya? Udah nggak ada kayak gitu. Kalau dulu masih mikir, kira-kira kalau aku tinggalin lama ke rumah mamah, dia marah nggak ya? Apa aku ajak aja ya? Tapi ntar dia nggak nyaman. Udah nggak ada kayak gitu. Jadi udah, ya aku cabut ya, yuk oke dah gitu. Gimana caranya bisa menghilangkan prasangka-prasangka seperti itu? Sementara prasangka kan satu hal yang sangat manusiawi sekali ada di setiap manusia. Karena waktu sih kalau aku lihatnya. Jadi seiring berjalannya waktu, udah 14 tahun ini, Masya Allah, Alhamdulillah, segala sesuatunya yang tadinya jadi konflik, akhirnya kan kita omongin gitu. Oh jadinya aku mulai sadar tuh kalau di aku ya, oh jadi selama ini tuh aku cuma berprasangka ya. Gila. Aku pikir selama ini dia bete misalnya, atau aku pikir selama ini dia marah. Oh ternyata enggak ya. Oh itu cuma perasaan aku doang gitu. Kesini, akhirnya aku udah enggak prasangka. Aku tanya, kamu sebel nggak? Nggak apa-apa nggak? Gitu. Jadi lebih belajar kenal, nah makanya udah ngerti banget lah kalau aku. Setiap tahun tuh suka ada anniversary nggak untuk merayakan hari jadi pernikahan, wedding anniversary. Kayak kita setiap anniversary kesini deh. Lagi anniversary. Sebelumnya kan? Iya nggak. Enggak sekarang. Tapi kayak momennya pas anniversary terus kesini. Waktu itu pas selusin kesini. Pas 13 tahun kesini. Pas 14 tahun kesini. Kayak kesini deh momennya deh. Alhamdulillah. Biasanya akhirnya guys. Akhirnya ada pasangan suami istri yang bisa bertahan lama yang datang ke sini bisa bertahan lama. Kok takut? Cuma satu doang, cuma satu doang untuk itu. Cuma satu doang kok. Tapi buat kalian penting nggak sih misalnya ngucapin setiap hari jadi pernikahan? Penting sih. Jadi sebenarnya momennya itu memang harus kita ingat sih gitu. Lebih dia nih gitu kan, perempuan. Hatinya harus dijaga, terus perasaannya harus kita jagalah gitu. Jadi kalau misalkan awal tuh kenal dia tuh kayaknya sesuatu yang ini harus hafal gitu. Tanggal-tanggal tertentu gitu. Tanggal-tanggal tertentu harus hafal gitu. Bahkan nomor telepon. Kayaknya itu banget emang. Awal-awal sempat tanya, kok gua harus ngapalin nomor telepon lo buat apa gitu. Tapi kalau di aku pribadi, menurut aku kalau ntar pada suatu saat handphonenya mati gitu, perlu telepon aku. Tapi bener sih, zaman sekarang kan nge-save di phone book, jadi kadang suka bukan nggak mau nginget, cuman kan udah ada di situ. Males gitu sebenarnya gitu. Tapi akhirnya gua mau nggak mau hafal gitu. 08 111 88. Sebutin aja nggak apa-apa, sebutin aja. Udah ganti. Kayak anak gua sekarang. Ini kita bisa lihat ya, artikel buat kalian 14 tahun menikah, ada satu artikel tentang kalian berdua. Rumah tangga Cory Pamela dan Umar Syarif tidak pernah terdengar berantem. Netizen tidak pernah atau ditutup-tutupin. Udahlah Cory, curhat aja. Curhat yang kemarin kamu cerita sama aku di tempat gym, yang kamu lagi berantem katanya. Curatin aja. Oh, satu tempat gym. Menarik sekali ya.
Gimana ngeliatnya tuh? Netizen bilang, oh beneran nih harmonis ditutupin atau memang beneran seperti itu? Enggak lah, ada lah pasti kita berantem. Momen berantemnya ada, tapi kita memang tidak pernah bawa keluar sama sekali. Iya. Sama kayak ke orang tua pun nggak pernah ke keluarga. Jadi kita urusan. Pernah waktu itu aku ngerasa, yang ini kita nggak bisa. Kita cuma berdua doang yang nyelesain. Harus ada penengah. Aku tunjuk mama kamu ya gitu. Jadi udah kita selesaiin berdua ya udah. Oh jadi belum pernah ada kalimat pulangkan aku ke rumah. Enggak. Enggak pernah. Maksudnya untuk sementara. Enggak, kadang kan ada orang kalau berantem berpisah dulu sementara, kemudian didamaikan keluarga. Itu biasanya wajar-wajar aja. Kalian tidak pernah melakukan itu. Jangan sampai ke sana ya, mudah-mudahan. Soalnya dia ini keras banget gitu loh. Terus aku juga lumayan tinggi lah egonya lah. Dia laki-laki lah ya. Jadi mungkin ada di titik yang kadang-kadang nggak ketemu gitu loh. Maksudnya gue pengennya gini loh. Kenapa lu gitu? Ya maaf, ini ngantuk ya, bukan. Sabar ya, aku cerita. Jadi kayak ini nama buah maaf. Ini dia habis begadang, habis live. Kalian pernah paling lama berantem berapa lama tuh? Gini, beda. Kalau gua ini pengen ketika berantem pengen langsung diselesain. Oh. Tapi kalau dia enggak. Gitu Iya, kalau dia tuh enggak, beda kebalikan. Ademin dulu, tenangin dulu. Kalau dia kebalikan gitu. Enggak, nanti aja. Pokoknya aku gini gitu. Oh, sama kayak aku Kori. Gitu. Karena terkadang menyelesaikan masalah itu sama seperti memasak di dalam kompor. Masukin masakannya, tutup pancinya, biarkan dia matang dengan sendirinya. Nanti baru kita angkat. Ada yang seperti itu, tapi ada juga orang yang harus diselesaikan saat itu. Soalnya kalau menurut aku, karena kalau keadaannya lagi emosi, banyak pikirannya nggak jernih dan kemungkinan akan banyak kata-kata yang keluar yang kemungkinannya bisa menyakiti. Nantinya aku bisa akan nyesel gitu. Jadi kalau misalnya oh iya kayaknya tadinya nih, biasanya kalau aku mau ngomongin tuh aku langsung poin-poinnya nih, biasa presenter ada pointer ini yang disampaikan. Tapi kadang-kadang yang pointernya 10 tadinya setelah 3 hari kemudian aku pikir kayaknya poin 1 nggak perlu, poin 2 nggak perlu, poin 3 udah cuma jadi 5 poin. Sementara kalau gue pengennya gue tidur ini nggak ada masalah, gue nggak bisa tuh. Jadi gue orangnya baper, jadi kalau misalkan ada lagi ada masalah nih gue nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kepikiran terus gitu. Dan itu dan sekarang tuh kalau kita lagi ada konflik, dia tuh anak-anak tuh lebih pro ke dia gitu. Jadi cepunya dia nih sekarang nih. Cepu ya bener cepu. Dia pernah dicepuin. Jadi waktu itu ribut nih di telepon misalkan gini, enggak yang gini, enggak yang gini. Terus ternyata lah, kok dia tahu apa yang tiba-tiba aku telepon, kamu ngomong gini ya gitu. Kok dia tahu apa yang gue omongin? Ternyata anak gue diam-diam WhatsApp. Tadi Giang ngomong gitu. Gila, gue dicepuin. Tadi Giang ngomong kata-kata. Loh, enggak, aku ngomong jangan bohong di depan anak-anak ngomong kayak gitu ya gitu. Anak cowok emang pro sama mamanya, makanya nambah anak lagi. Coba. 3 nih anak ada rencana. Barusan dia si kakaknya barusan gentleman, jangan gitu. Tapi aku setuju sama Umar, kalau lagi berantem berdua, kalau mau tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Kan biasanya ada yang orang kalau mau tidur bercanda atau ya ngobrol-ngobrol tipis lah gitu. Kalau lagi nggak pengen nanya kan jadi diem-dieman kan enggak. Iya kan, dan dalam rumah tangga itu wajar lah kalau misalkan namanya 2 kepala dijadikan 1. Terus ada bentrok sedikit. Iya, berantem mah biasa. Ya kalau nggak pernah berantem ya jangan nikah deh. Benar, tapi aku setuju. Temenan aja suka ada konflik kan, apalagi pernikahan ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini adalah pola asuh dari mereka berdua untuk anak-anak. Bebaskan masa depan anak Kori Pamela, enggan jadikan anak sebagai investasi masa tua. Gimana nih Kak? Maksudnya apa nih? Enggan jadikan anak sebagai investasi masa tua. Kan kepengennya ya niatnya, pokoknya kalau aku kepengennya anak apa yang dia mau, aku nggak pengen arahin ke yang kita mau gitu. Jadi nggak mengobati masa lalu yang belum lengkap atau belum sempurna menurut kita. Pokoknya dia maunya apa, ntar begitu udah sukses, insya Allah udah suksesnya buat mereka aja gitu. Jadinya kalau aku pengennya nggak pengen ngerepotin gitu untuk misalnya ikut campur sama urusan hartanya mereka, apalagi kepengennya. Jadi kalau misalnya bahkan kepengennya nanti kalau misalnya dia lagi kesusahan atau kesulitan, justru aku yang bantu. Aku akan tetap hadir, ada kita untuk bantu, untuk support. Kepengennya orang tua yang kepengennya. Oke, buat kalian 3 pasang suami istri, karena kita melihat kalian begitu harmonis sekali, kita akan memberikan tes kalian ya. Ini ada
pertanyaan. Gamesnya adalah seberapa kebal, ya. Oh, kenal. Emosi ya. Seberapa kenal ya? Silakan Emosi tulis ya. jawaban masing-masing. Gak boleh ngintip. Gak boleh ngintip jawaban pasangannya. Ah, punggung-punggungan. Baik. Oke, silakan punggung-punggungan. Punggungan. Punggung-punggungan ya. Punggung. Oh kita Pasangan dia pasangannya ini. Ini pasangan. nggak lengkap, ngomongnya nggak jelas. Punggung istrinya. Mau cari yang terdekat aja. Lisa, ayo punggung-punggungan Lisa. Punggungan sayang, ya. Oke. Oke, siap ya. Boleh nyontek ya? Jawab dengan kau usah ngintip. Oh, gimana sih? Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 jawab. Apa pertanyaan? Jawab. Ini orang pada Emosi. darah semua di sini ya. Emosi loh. Oke. Barang yang pertama kali dikasih sama pasangan. 1, 2, 3 masih inget nggak dulu apa? Ayo 14 tahun lama loh. 14 tahun apaan? Ayo. Kali. Umar boleh ngintip. Nggak boleh ngintip ke sana. Nggak boleh ngintip. Oh, setelah menikah. Oh, setelah nikah. Setelah menikah. Setelah nikah. Tidak pernah dilupa yang pas dikasih pasangan. Saing cincin kawin ya. Awas ya cincin kawin ya. Saing cincin kawin. 5, 4, Ayo. 3, 2, 1. Oke, Umar dan juga Kori buka terlebih dahulu. 1, 2, 3 perlihatkan ke kamera. Ih, gue baru tahu. Sebagai teman gue baru tahu. Lo berdua mata duitan ya. Oke, Zaki dan juga. Yang dia ngasih ke gua apa gua ngasih ke dia? Ya, udah. Dia apa dia ngasih ke lu? Gua ngasih ke dia. Iya. Siap ya. 1, 2, 3. Sana. Kenapa ke depan dong? Saya ke sini. Beda. Oke, gak kompak. Nggak kompak. Oke. Siap ya. 1. Ini aku kasih ke dia apa gimana? Yang dikasih. Yang dikasih. Dari ini. Ya, yang dari kamu ke dia lah, berarti dari dia ke kamu. Nggak akan sama dong berarti. Iya, Ya bener. nggak apa-apa, coba dulu. Coba lihat ya. 1, 2, 3. Apa sih? Benar. Benar, kamu pertama kali waktu itu ngasih Dompet. Aku ngasih dia dompet. Kamu benar waktu itu dikasih sepatu. Iya benar. Oh benar. Benar berarti. Oh, ih, Ini doang kalian yang nggak kayaknya cocok. pasangannya nggak baik-baik aja deh. Oke, lanjut ya, pertanyaan kedua, siap saling punggung-punggungan. Apa kebiasaan pasangan setelah bangun tidur selain membuka mata? Silakan. 1, 2, 3, silakan jawab. Ntar ada yang jawab buka mata kan bener juga tuh jawabannya. 1, 2, 3. Oke, finish. Oke, Kak Kori dulu. Oke, Kori Pamela, lihat handphone jawabannya. Kamar mandi. Lisa pertama kali langsung kamar mandi. Enggak. Gosok gigi. Gawat nih. Ngapain kamar mandi? Aku tidur lagi. Bangun tidur lagi. Oke. Siap buat Mas Clara. Kau usah 1, 2, 3. Main handphone. Sama ya? Main handphone. Tuh, emang kalian rumah tangga nggak baik-baik deh kayaknya. Jangan terpancing ya. Jangan terpancing bahaya. Oke. Siap. Satu lagi ya. Sebutkan 3 digit nomor telepon pasangan. Terakhir. Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Kori Pamela dan juga silakan buat Umar. 3 digit. Oke, kamu bener nggak? Umar, nomor telepon terakhir kamu berapa Umar? 741. 7 berapa? 74. Lupa lo. Satu nomor telepon siapa? Apaan sih? Nomor handphone kamu. Dia yang inget. Dia kira Jadi kamu nggak ingat? Kalau Ingetnya Kori. ini nomor telepon aku yakin. Lupa aku. Dulu. Coba kebalik nomornya. Nomor siapa? Oh 7 mana? lupa. Salah. Tapi ini nomornya Umar bener? Iya bener. 799. Walaupun lu juga nggak ingat nomor lu sendiri ya. Lupa kadang-kadang. Oke. Kebanyakan nomor. Siap. Kebanyakan nomor. Bahaya nih. Lu banyak pinjol lu. Siap ya. 1, 2, 3 tunjukkan. Gua itu lebih ingat nomor rekening dia daripada. Masa sih
Masa sih katanya berapa? Sebentar. Berapa nomor rekeningnya emang? Belakangnya 378 belakangnya. Yang lakinya nyerah. Bininya juga cuma 080 nulisnya nggak jelas. 80 kan 3 digit tadi. Emang benar, ini benar. Oh benar. Tapi dia nggak tahu nomor telepon kamu loh. Jangan tahunya yang lain ya. Tahu. Coba Kenapa dia ingat? Karena dia lebih sering ngecekin gua kalau di luar makanya. Kenapa gue ingat nomor rekening dia? Karena gue lebih sering transfer makanya. Mas Ayu. Mas Ayu silakan buka dan juga Kausar. Apakah betul Kausar nomor telepon kamu terakhirnya 926? Betul. Apakah betul Mas Ayu terakhir nomor telepon kamu 313? Iya benar, 13. 13 betul. Berarti generasi milenial. Karena kan umurnya nggak jauh beda. Kalau ini kan beda 18. Ini seangkatan soalnya. Kita masih muda kan maksudnya. Iya. Mereka seangkatan, tapi mereka hafal. Mereka hafal. Oh gitu. Kamu ada apa yang tidak hafal? Tanya dulu fullnya hafal nggak? Tapi zaman sekarang nggak apa-apa. Nggak hafal nomor handphone pasangan, istri, suami itu wajar. Yang penting hafal istrinya yang mana ya. Hafal jalan pulang. Ya. Kak Dewi sama aku masih mending, kita nggak hafal mantan kita yang mana. Yang mana ya? Gak apa-apa lah, tapi yang satu ini harus hafal. Soalnya ada program terbaru dari Trans TV, ada apa Dewi Muri Agung. Ini ya guys, jangan lupa pokoknya untuk nonton Ring Ring Show. Di situ menampilkan bakat-bakat kalian yang luar biasa. Pokoknya yang punya bakat harus ikutan acara ini. Karena jurinya pun juga bisa bikin kita ngakak. Dan pastinya jurinya pinter-pinter tahu bakat yang kalian punya seperti apa dan gimana dan diarahkan kemana. Ring Ring Show Minggu jam 17.15 hanya di Trans TV, milik kita bersama. Konsentrasi. Ada yang mau masuk nih. Bukan surupan. Salah mana? Cang. Nah tiba-tiba jadi aing mau. Ya macan ini tinggal sendiri tadinya trio.